Pada segmen kali ini, kita akan mengulas suatu desa yang memiliki tradisi aneh, yaitu bertukar pasangan hidup agar dijauhkan dari gangguan roh jahat. Meskipun terbilang tidak wajar, namun inilah kenyataannya. Bahkan di sana, sudah terbiasa dengan tradisi bertukar pasangan, hingga diperbolehkan bercumbu di tempat umum. Karena tradisi ini atau kebiasaan, yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat secara turun-temurun, yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. Berdasarkan data, total populasi komunitas daerah ini berkisar antara 3.000 hingga 4.000 orang, dan dianggap sebagai salah satu desa paling langka di dunia. Tetap bersama Kisah Kasih Channel, sambil diseruput kopinya, dan jangan lupa cemilannya, agar panjenengan tidak gagal paham. Assalamualaikum, salam sejahtera selalu. Semoga hari ini, panjenengan semua diberikan keselamatan, kesehatan, serta kelimpahan rezeki. Amin. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat yang hidup di lembah terpencil, di pedalaman daerah Ladakh, India Utara. Mereka lebih dikenal dengan suku Drokpa. Berasal dari suku kuno, suku ini selalu mengikuti kemauan mereka sendiri, dan tidak mematuhi norma sosial, dan memiliki kebiasaan bertukar pasangan yang unik. Suku ini diceritakan memiliki kebiasaan dari zaman dahulu bahwa pria-pria Drokpa terbiasa dengan hal tersebut, yaitu bertukar dengan saudara kandung atau bahkan teman mereka. Menariknya, para istri didandani atau lebih dikenal dipercantik, untuk menarik perhatian sekitar. Cara mereka berbagi pasangan pun seperti layaknya kompetisi. Sebagian besar sejarawan menganggap Drokpa sebagai keturunan suku Indo-Arya. Ada juga yang menganggap bahwa suku tersebut keturunan dari tentara-tentara Alexander Agung. Di dataran tinggi wilayah Ladakh, selain tempat wisata yang terkenal, masih ada suku yang dikatakan paling tua dan paling murni dari umat manusia, yaitu suku Drokpa. Drokpa adalah komunitas kecil orang-orang dari ras Dardik Indo-Arya kuno, yang tinggal di daerah yang dikendalikan oleh India dan Pakistan. Di sisi India, orang-orang ini terutama tinggal di wilayah Jammu dan Kashmir, dan di sisi Pakistan, mereka tinggal di provinsi Gilgit-Baltistan. Menurut sejarah, tradisi bertukar pasangan yang dilakukan penduduk Drokpa adalah cara mereka agar bertahan hidup. Walaupun belum ada penjelasan khusus tentang tradisi tersebut, mereka mempercayai dari pertukaran ini merupakan cara untuk terhindar dari roh jahat. Tetapi ternyata, tradisi yang dilakukan suku ini memperoleh kritik dari ketua adat setempat lantaran dinilai tidak beradab. Sejak berabad-abad, tradisi pertukaran ini juga sudah dilarang untuk suku Drokpa. Ditambah pula, ada banyak ajaran agama yang melarangnya. Bahkan, suku Drokpa juga terkenal lantaran kebiasaan mereka yang sering melakukan aksi nekat di depan umum. Namun, pemerintah India dan Pakistan sama-sama melarang aksi nekat mereka di depan umum karena mereka menganggapnya sebagai tindakan yang tidak beradab. Oleh karena itu, suku Drokpa berhenti melakukannya ketika ada orang luar. Suku Drokpa menganut agama Buddha, namun dalam praktiknya, mereka berbeda dengan agama Buddha umumnya. Mereka percaya, dewa dan manusia hidup saling berdampingan. Untuk itu, anggota suku Drokpa dalam kegiatan keagamaannya, para wanita menggunakan untaian bunga di kepalanya untuk menyenangkan dewanya. Kemudian diiringi musik, sesuai kebudayaan masyarakat sekitar. Selain beragama Buddha, sebagian dari suku ini juga menganut Islam Syiah. Uniknya, suku ini pada saat liburan, membuat upacara ritual yang disaksikan banyak orang. Dalam ritualnya, para perempuan dan pria menari, dan berjajar tampak mesra selama 3 hari 3 malam. Selain unik, suku Drokpa juga disebut suku paling kotor di dunia. Mereka percaya, mandi dapat menghapus semua karunia spiritual yang telah diberikan para dewa kepada mereka. Karena itu,
mereka tidak mau mandi untuk menjaga keutuhan berkah tersebut. Meskipun menjadi suku paling primitif, para anggotanya percaya bahwa mereka lebih unggul dari ras lain. Dalam hal pakaian, para wanita Drokpa mengenakan gaun wol yang dihiasi dengan berbagai permata dan kerang. Mereka menaruh bunga di kepala mereka untuk menyenangkan para dewa. Pria juga mengenakan rok wol, tetapi dengan celana dan rompi untuk melindungi dari hawa dingin. Musik bukan hanya budaya, tetapi juga bagian dari agama para Drokpa. Anggota suku sering bernyanyi dalam upacara untuk berbagai tujuan. Mata pencaharian suku ini terutama bergantung pada pertanian. Mereka menanam buah-buahan seperti anggur, apel, kenari, almond, kentang, tomat, jagung, gandum, dan lainnya. Tanaman ini adalah bagian dari makanan sehari-hari mereka, sisanya akan dijual untuk mendapatkan uang. Sebagian besar waktu yang mereka habiskan adalah dengan menjadi vegetarian. Pada acara-acara khusus, atau tergantung pada kondisi ekonomi keluarga, mereka akan lebih banyak makan daging. Untuk alasan agama, kelompok etnis ini tidak makan susu dan unggas. Suku Drokpa adalah suku pekerja keras, dan pekerjaan utama mereka adalah bertani. Suku Drokpa diyakini sebagai generasi terakhir dari orang-orang berdarah murni yang tersisa di dunia. Bukan hanya memiliki darah murni, suku yang terletak di kawasan Sungai Indus, di wilayah Jammu dan Kashmir, India Utara, memiliki tradisi unik yang telah dilakukan turun-temurun, yakni bertukar pasangan hidup yang dipercaya agar terhindar dari roh jahat. Tak pernah ada yang sakit hati dengan tradisi tersebut di daerah ini. Selain itu, banyak di antara kita yang mungkin merasa bahwa globalisasi, industrialisasi, dan homogenisasi yang semakin meningkat, memberikan kontribusi bagi kita untuk menjadi warga global, di mana kita merasa nyaman di belahan dunia manapun. Namun, proses-proses ini berdampak besar pada cara hidup tradisional di seluruh dunia, khususnya budaya suku, yang berusaha melestarikan tradisi dan adat istiadat kuno mereka. Bahkan saat ini, masih ada suku-suku yang belum pernah bertemu dengan orang-orang dari dunia luar. Kita harus banyak belajar dari budaya suku yang hidup dekat dengan alam dan seringkali selaras dengan ritme alam. Demikian ulasan singkat mengenai tradisi dari suku Drokpa. Semoga bisa menghibur panjenengan semua.